من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أما بعد حضرة العلماء والكرماء وحضرة الأمهات المسلمات Majelis Ta'lim Al-Hidayah, semoga kita semua diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kepada Allah, dan bersama kita mengawali mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, semua orang yang berjasa dalam hidup kita, terlebih dan terkhusus yang telah memperjuangkan, mewakafkan untuk musalla dan majelis ta'lim al-hidayah ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita semoga semua dijadikan salih, salihah, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan yang sakit, mungkin jamaah kita, keluarga kita, atau warga yang tinggal di sekitar musalla ini. Yang sakit kita doakan semoga segera diangkat penyakitnya, dikaruniai sehat afiat. Ala hadiniyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syamillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari kitab Targhib wa Tarhib, halaman yang kelima, baris keempat dari bawah. Halaman kita baris keempat dari bawah. Udah ketemu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Az-Zabaniyatu, malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah ini malaikat yang bertugas untuk memberikan azab atau memberikan siksa kepada para ahli neraka, yang dikomandoi oleh malaikat Malik. Nah, sekelompok malaikat atau malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menyiksa hamba-hamba Allah yang berdosa, itu namanya Zabaniyah. Az-Zabaniyatu, malaikat Zabaniyah. Asra'u, itu lebih cepat. Ila fasaqatal qurra'i minhum, menyiksa para ahli ilmu. Orang pinter, orang alim, tapi ternyata lebih cepat disiksa duluan. Ila abadatil ausan, kemudian baru para penyembah berhala. Wah, lah kok gitu? Jadi gak usah ngaji ya? Lah, itu gimana itu? Malaikat Zabaniyah itu lebih mendahulukan menyiksa para ahli ilmu dibanding orang yang nyembah berhala. Hah? Jadi gak usah ngaji ya? Udah pulang aja ya? Lah, bukan gak disiksa, tapi yang didahulukan adalah orang yang ahli ilmu. Fayaquluna, maka orang-orang ahli ilmu pada nanya, yubda'u bina qabla abadatil awsan. Yubda'u, diawali bina dengan kami para ahli ilmu, qabla abadatil awsan, sebelum para penyembah berhala.
Ketika mereka digebukin duluan sama malaikat Zabaniyah, mereka pada protes, lulu. Kok saya digebukin duluan, padahal saya kan ngajinya rajin. Allah. Kan saya ngajinya rajin, banjir aja datang. Lah kok malah disiksa lebih duluan daripada para penyembah berhala. Fayuqalu, maka kemudian dijawab lahum kepada mereka para ahli ilmu. Berarti yang jawab ini malaikat Zabaniyah. Lahu laisa may ya'lamu kaman la ya'lam. Laisa tidak man ya'lamu orang yang mengerti itu kaman la ya'lam seperti orang yang tidak mengerti. Maksudnya begini. Lah kamu punya ilmu tapi kelakuanmu kayak orang yang enggak punya ilmu. Makanya digebuki duluan daripada para penyembah berhala. Orang alim tapi kelakuannya seperti enggak kayak orang alim. Sama-sama berbuat maksiat. Itu kalau yang berbuat maksiat itu orang alim, efeknya lebih besar daripada orang awam. Misalnya ya, kalau ada hajatan, terus kemudian ada organ tunggal. Kalau yang nyawer itu orang awam, jamaah biasa, wajar. Coba yang nyawer itu misalnya imam rawatibnya, ustadznya, kiainya. Ntar orang-orang yang nggak ngerti, ustadz aja nyawer. Kalau misalnya ada orang kalau dulu togel, sekarang udah nggak ada kali ya. Umpama yang masang togel, masang undian begitu itu orang awam, mungkin orang itu nganggapnya lumrah, dia nggak ngerti hukumnya. Tapi kalau yang masang itu ustadznya umpama, lah ya begitu jamaahnya ngelihat, lah ustadz aja masak, apalagi kita. Nah makanya karena kalau yang berbuat maksiat itu orang alim, nanti ditiru sama orang awam. Nah, makanya siksanya lebih didahulukan daripada penyembah berhala. Lah iya, iso ngajar ora iso lakoni. Kalau dalam Al-Quran itu kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan, kedurgaan yang luar biasa. Indallah di sisi Allah, an taqulu orang-orang yang ngomong tapi ia sendiri tak melakukan. Nyuruh orang sedekah, dia sendiri pelitnya naudzubillah. Nyuruh orang ngasih satain jangan gampang marah, dia sendiri kesenggol dikit aja udah langsung naik. Nah itu orang-orang yang model seperti ini nih yang nanti siksanya lebih didahulukan daripada para penyembah berhala. Jadi gak usah ngaji ya. Lah ya bukan begitu. Lah kalau kita berilmu, orang yang paham, ya tentunya kelakuan kita itu harus beda dengan orang-orang yang nggak ngerti. Kalau mereka berbuat maksiat karena nggak ngerti. Lah kalau orang yang ngerti kok berbuat maksiat, lah iya dosanya double. Kalau orang berbuat salah karena nggak ngerti kan dimaafin. Tapi kalau orang ngerti, dikebukinnya double 2 kali. Misalnya ada orang kalau di jalan-jalan protokol itu kan jalan sarah itu, kalau ngalor lah itu kalau misalnya ada orang yang nggak ngerti, maklum dia nggak ngerti. Tapi kalau ngerti kok nekat, tilang langsung. Nah ini makanya di sini hadis Rasulullah SAW mengatakan az-zabaniyatu asra'u ila fasaqatal qurra'i minhum ila abadatil ausan, bahwa malaikat Zabaniyah itu lebih mendahulukan
menyiksa orang-orang berilmu daripada penyembah berhala. Lah tentunya orang yang berilmu tapi kayak orang enggak berilmu. Ia tahu kalau sholat itu wajib tapi dia enggak sholat. Kebanjiran gue ya. Hari ini biasanya saya dari rumah itu paling lama 40 menit. Tadi hampir 3 jam. Kalau di perumahan sih enggak, jalan-jalan cuman hampir semua. Alhamdulillah motornya kok mendukung, enggak mogok. Nah kalau mogok ya ya wis nikmati aja lah ya. Ya enggak sendirian, ini temennya banyak. Ya memang lagi musimnya, gimana lagi. Itu hadisnya tadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yang paling bawah halaman 5. Paling bawah mentok. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halaman 5 paling mentok bawah pojok. Nah. Waqala, dan bersabdalah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalul ladzi yu'allimun nasal khair. Masalul ladzi, perumpamaan orang-orang yang yu'allimun nas, mengajar kepada orang lain, al khaira, kebaikan, wayansa, tapi ia melupakan nafsahu, dirinya sendiri. Ngajarin orang tapi dirinya sendiri enggak ngamalin. Ayo sedekah, dia cuma teriak-teriak doang nyuruh sedekah, dia sendiri enggak pernah sedekah. Kalau dimintai sumbangan, proposal dibaca detil dari atas sampai bawah, koma aja dikomentari. Oh ini salah komanya, oh ini titiknya salah. Biasanya kalau orang yang rewel malah nyumbangnya nggak banyak. Iya, kadang malah nggak nyumbang ya. Ya mending ya nggak usah, nggak rewel-rewel. La yu'allimun nasal khaira, orang mengajarkan orang lain kebaikan. Wayansa nafsahu, tapi ia melupakan dirinya sendiri. Kamasalis siraji, seperti lampu. Yudhi'u, yang menerangi, linnasi, orang lain. Wayahriku, tapi terbakar, nafsahu, dirinya. Kayak lilin. Lilin itu dia nerangi orang lain tapi dirinya sendiri terbakar. Orang lain dapat manfaat dari omongannya tapi dia sendiri gak dapat manfaat dari omongannya. Persis kayak calo di terminal. Dulu zaman saya kerja jauh, belum punya motor kan, naik Metro Mini, naik Mayasari gitu. Misalnya dari Priok mau ke Kampung Rambutan. Lah calo-calo kan pada rambutan. Orang pada naik bis jalan ke Rambutan, dia masih di Priok aja, nggak kemana-mana, ya kan? Lah iya, misalnya yang bis arah ke Solo, itu ayo Solo. Asal orang bawa tas, bawa kardus, tarik suruh naik. Lah iya, dia sendiri nggak naik. Lah itu sama kayak orang nyuruh sedekah tapi dia sendiri nggak sedekah. Waalaikumsalam. Nyuruh sabar, dia sendiri nggak sabar. Itu kan seperti lilin. Lilin itu menerangi orang lain tapi dia sendiri kebakar. Nah itu perumpamaan orang-orang yang nasehatin orang lain tapi dia sendiri tidak melakukan. Nah, di hadis yang sebelumnya itu nanti disiksa lebih duluan daripada para penyembah berhala. Serem ya. Iya, yes, makanya kita ya semampu-mampunya, sebisa-bisanya, sekuat-kuatnya ilmu yang kita pelajari ya kita amalkan. Walaupun ada ilmu-ilmu yang kita untuk pengetahuan tapi belum diamal-amalin.
Nah misalnya bahas masalah warisan, tapi ternyata dia nggak punya warisan. Nah, kan ada dalam fikih itu ada namanya ilmu faraid, ilmu yang membahas warisan. Oh, tapi dia sendiri nggak punya warisan. Apakah ia nanti masuk kategori ini? Ya enggak. Misalnya ia bahas haji dan umroh, oh tapi ternyata dia untuk makan sehari aja dia ngepres. Apakah termasuk dalam hal ini? Ya enggak. Ini artinya orang yang ada kesempatan, ada kekuatan ia untuk mengamalkan tapi tidak mengamalkan. Nyuruh orang tapi dia enggak mengamalkan. Nah, ini seperti kamasalis siraji yudhi'u lin-nasi wa yahriku nafsahu. Seperti lampu, seperti lilin yang menerangi orang lain tapi wa yahriku nafsahu, terbakar dirinya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Thaharati, bab yang membahas masalah bersuci. Itu kayaknya ketikanya kurang itu. At-targhibu fit thaharati. Itu cuma toroti ya. Kurang hak itu. Thaharati. Kurang huruf hak setelah huruf tok itu. Namanya mesin ketik lah yo. Keliru, orangnya aja yo kadang keliru aja. Kurang huruf hak di tengah huruf tok sebelum huruf alif. Sama seperti atasnya itu. At-targhibu, fadilahnya atau pahalanya atau istimewanya fit thaharati, dalam bersuci. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Atau di ayat yang lain yang di penghujung doa wudu itu, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Di penghujung doa wudu kan itu kan? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Fihi, di dalamnya, rijalun, ada seseorang, yuhibbuna, yang mencintai, ayyatatahharu, untuk bersuci, wallahu, dan Allah, yuhibbul mutahhirin, cinta dengan orang-orang yang suci, orang-orang yang bersih. Lagian kalau bersih itu dilihatnya juga enak ya. Tapi kadang keadaan lingkungan kita ya kebanjiran, habis dipel banjir lagi, lumpur masuk. Ya wes, tapi kita tetap udah berusaha. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru atau at-tuhuru, kesucian, nisful iman, sebagian dari iman. Kalau dalam biasa yang ditulis-tulis itu an-nadhafatu minal iman, itu bukan hadis. Yang hadis itu yang ini, walaupun artinya sama tapi redaksinya beda. Kalau yang hadis yang ini at-tahuru syatrul iman, atau dalam ini tulisannya nisful iman. Kalau yang an-nadhafatu minal iman itu bukan hadis. Istilahnya apa ya, kata-kata mutiara atau apa, itulah, bukan hadis. Yang hadis itu yang ini, at-tahuru, kebersihan, nisful iman, itu sebagian dari iman. Makanya banyak kitab-kitab fikih itu kan di awal bahasanya tentang toharoh, bersuci. Lah orang sholat kita akan sah kalau suci, suci badan, suci pakaian, suci tempat. Lah kalau enggak suci, ya enggak sah sholatnya. Nah, setiap ngaji kitab-kitab fikih selalu diawali dengan bab toharoh atau bab bersuci, karena memang ini termasuk bagian dari iman. Cuma kadang sayang, 1000 kali sayang ya, kita umat Islam ini kalau dalam hal kebersihan kalah sama umat lain. Kadang ada tulisannya an-nadhafatu minal iman, bawahnya sampahnya berserakan. Ya ya Allah, kadang kita masuk ke musola, ke masjid,
itu kamar mandinya. Yo kadang nggak tegel, masuknya nggak tegel loh dalam bahasa Indonesia. Ya kadang kita sendiri yang pakai itu nggak ikut menjaga kebersihannya, asal maunya pakai doang, nggak ikut mau ngebersihin. Lah kalau nggak mau ngebersihin, biasanya kan ya ada kotak di situ, ya ninggalin 2.000, 10.000 buat biaya kebersihan itu. Ini udah nggak mau bersih-bersih, nggak mau ninggalin uang untuk kebersihan, kan kita sendiri sebetulnya yang rusak ya. Padahal kita semuanya tahu bahwa at-tuhuru nisful iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Bersih dan suci itu dalam bahasa fikih berbeda. Ada kalanya barang itu kelihatannya kotor, tapi ternyata dihukumi suci. Ya debu itu kan kotor ya. Tapi dia dihukumi suci, untuk tayamum itu pakai debu. Ada yang kelihatannya bersih tapi ternyata dihukumi najis. Daging itu yang dijual di pasar Koja yang paling atas, paling sebelah sini. Ya, daging B2 itu kan kelihatannya bersih ya. Oh ya dicuci di ini, tapi ternyata dihukumi najis. Ada yang kelihatannya bersih tapi ternyata najis, ada yang kelihatannya kotor malah suci. Kalau air banjir ini gimana? Kalau ini nggak banjir sono. Air banjir hukumnya apa? Kotor tapi tidak najis. Wong itu airnya banyak. Airnya jalan dan banyak. Walaupun mungkin warnanya, tapi kalau di situ tadi bening. Sepanjang jalan sono sampai ke Mahoni bening airnya. Oh, anak-anak pada berenang asik. Saya ngelihatnya ya Allah, anak-anak bahagianya ada banjir. Menikmati suasana. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyad dinu ala nadhafah. Buniyad din, dibangun ad-dinu agama, ala nadhafah, di atas kebersihan. Artinya banyak ibadah kita ini yang disyaratkan harus dalam keadaan bersih dan suci. Orang jual beli kalau barangnya itu najis ya enggak boleh. Orang kalau sholat ya harus suci, orang baca Quran ya harus suci, makanan yang kita makan ya harus suci, harus bersih. Nah maka bunyaddin ala nadhafah, agama ini dibangun atas dasar kebersihan atau kesucian. Maka sangat naif kalau kita umat Islam, umatnya Islam ngajari kebersihan tapi muslimnya nggak peduli dengan kebersihan. Memang kadang anak-anak kita itu, kalau saya perhatiin itu mungkin didikan dari rumah. Saya perhatiin anak-anak ngaji di musola itu, kadang ada anak yang ketika habis makan jajanan itu bungkusnya dimasukin ke tas. Ini berarti mungkin diajarin orang tuanya jangan buang sampah sembarangan. Kadang dimasukin ke tas, kadang dia keluar, izin Pak, izin buang sampah. Tapi kadang ya ada yang ya habis makan terus wis. Ya mungkin karena di rumah maknya nggak pernah negur, nggak pernah ngajari itu ada tempat sampah. Padahal Pemprov DKI itu pasang spanduk di jalan-jalan ya, buang sampah sembarangan denda 500.000. Ya. Saya lihat tulisan di depan Jalan Cakung itu ada, atau denda kurungan berapa lama. Ancamannya begitu. Cuma yuk tadi dari pola hidup kita yang kurang perhatian terhadap kebersihan. Ayo kadang habis pengajian bekas-bekasnya asing main tinggal aja, kasihan marbotnya geremeng. Ini mak habis ngaji nggak diberesin. Padahal ngajinya habis bahas masalah kebersihan. Ya Allah.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miftahus salati, kunci atau pintu masuknya salat. At-tuhuru atau at-tahuru itu kesucian. Nah, ini kita udah paham kalau orang sholat itu harus suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, apalagi suci dari najis, baik najis mukhafafah, mutawassithah, apalagi mughalladhah. Harus suci dari najis, suci dari hadas, baik pakaiannya, baik tempatnya maupun badannya. Nah, lalu bagaimana orang yang sulit menjaga kebersihan? Ini saya pernah ditanya. Dia punya penyakit yang kalau kencing nggak berasa itu. Bukan beser. Apa ya, memang dia kemana-mana pakai yang kayak kalau di rumah sakit buat nampung air kencing gitu. Nah, pokoknya pakai itulah. Ya itu. Iya, yang kalau di rumah sakit kan, nah itu kan. Lihat dia kalau itu kan pakai kursi roda. Dia pernah nanya ke saya, Pak, saya kalau sholat gimana? Kan air kencing saya saya nggak kerasa ini keluar. Terus ini alat tadi itu nempel di badan terus pakai selang. Lah selangnya itu kan ada air kencingnya. Lah sholat saya gimana? Lah kalau untuk suci kayak orang-orang nggak bisa, Pak. Ini kalau dicopot berisiko inilah. Nah terus saya bilang, nah dalam kaidah fikih itu ada dikatakan ad-darurat tubihul mahdzurat. Sesuatu yang dalam keadaan darurat memperbolehkan yang asalnya tidak boleh. Asalnya orang sholat tidak boleh dalam keadaan ada najis di badannya, di pakaiannya atau di tempatnya. Tapi karena dalam keadaan seperti itu tadi, maka silahkan. Terus pernah ada nanya lagi, ini ibu-ibu yang punya penyakit istihadah, yang darah selalu keluar di luar masa haid, darahnya terus keluar. Kan masa haid itu terlama 15 hari. Hari ke-16 berarti itu namanya istihadah. Istihadah itu dia wajib untuk sholat. Kalau Ramadan dia wajib puasa. Nah kemudian dia nanyanya, gimana caranya saya sholat? Darah itu keluar nggak tentu. Begitulah, darah ini kan termasuk najis. Nah, kemudian kalau kita baca dalam keterangan kitab-kitab fikih, kalau orang punya penyakit istihadah itu ya cukup di awal dibersihkan, terus kemudian pakai itu kalau anak-anak ya pampers, membalut, kemudian ia sholat. Walaupun darah keluar, ya wis biarkan. Yang penting pokoknya nggak bocor. Lah dalam keadaan darurat gimana lagi? Atau mungkin orang yang punya penyakit beser, apalagi musim hujan-hujan begini. Pernah ada yang nanya juga, Pak, saya itu sholat belum kelar, udah pengen kencing. Nah, iya, kalau memang nggak kuat nahan dalam keadaan darurat, ya wis gimana lagi? Wong penyakit itu bukan kemauan kita, ya. Ya sama aja. Sama aja kalau itu bukan hadas, kalau kencing, najis. Ya kan ada orang yang punya penyakit begitu. Kalau dulu, zaman dulu kalau anyang-anyangan ke orang sini apa namanya? Sama. Iya, yang bentar-bentar kencing tapi kencingnya dikit. Nah, biar dikit kan tetap kencing, tetap najis. Lah kalau memang nggak bisa nahan seukuran waktu orang sholat, padahal waktu orang sholat cuma berapa menit sih ya? 10 menit itu udah mau wudunya udah komplit itu. Tapi wong seandainya nggak mampu, ya wis gimana lagi, wong nggak mampu. Lah kalau nggak mampu untuk nahan, yaitu termasuk dalam kategori darurat, maka dikatakan ad-darurat tubihul mahdzurat. Kalau memang dalam keadaan darurat, asalnya yang tidak boleh berubah menjadi boleh. Tapi itu kalau darurat. Kalau tidak darurat, kebolehannya ya udah nggak boleh lagi. Penyakitnya udah sembuh. Lah kok keterusan, ya sama kayak misalnya
Kalau zaman dulu itu kalau ada orang punya penyakit gatal-gatal disuruh makan kadal. Kalau di kampung saya dulu begitu. Nggak tahu kalau di Jakarta atau di tempat lain. Kalau di Kulon apa kadal juga. Lah, kalau memang seandainya kadal itu dihukumi haram, seandainya lah ya, saya hukumnya belum tahu kadal itu hukumnya apa. Ketika memang tidak ada obat lain, adanya hanya itu. Kalau zaman dulu kan belum secanggih sekarang. Kalau sekarang mungkin obat-obatan macam-macam medis wes banyak. Kalau zaman dulu memang nggak ada obat lain, ya wes. Ada saya ada tapi Beli. Nah, ya mau beli mau apa kan ya kadal. Oh, alam hukum. Lah kalau memang nggak ada obat lain, ya wes namanya darurat. Tapi kalau ada obat yang jelas-jelas halal, maka ya mending mengkonsumsi yang halal. Apalagi zaman saya kecil masih ingat itu, punya penyakit mata. Itu kalau baru bangun tidur kencing yang pertama suruh ngambil. Bener ya? Lah iya kencing yang pertama keluar itu. Ayo, itu lah wallahu alam kalau orang tua dulu itu kalau dipelajari secara medis itu ada hubungannya apa enggak ya enggak tahu. Napasnya itu makan sumber lambang. Lah iya wis mbok. Lah wis itu kearifan lokal orang zaman dulu. Tapi kemudian sekarang begitu ditemukan berbagai macam obat yang suci, yang halal, ya udah ya beralih ke yang suci dan halal. Kalau memang nggak ada yang lain, namanya nggak ada. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah lanjut at-targhibu bis-siwaki. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir